tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa, di atas tahtanya yang kudus Ia bersemayam. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala.
dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa, di atas tahtanya yang kudus Ia bersemayam. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan
Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi.
Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermasmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu takjub memandang ke langit? Sebagaimana kamu melihat Yesus naik ke surga, demikian ia akan datang kembali. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta kita. Saudara-saudara kekasih, 40 hari telah lewat, kita merayakan kebangkitan Kristus. Hari ini kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga tidak menandakan bahwa karyanya berakhir, tetapi dilanjutkan melalui para rasul di bawah bimbingan Roh Kudus. Kita semua telah dipanggil juga
ikut ambil bagian dalam pewartaan karya keselamatan itu. Namun kita perlu pertama-tama menyucikan diri lebih dahulu agar mampu menyucikan diri orang lain. Karena mari kita merendahkan diri, kita mohon ampun atas dosa kita, agar kita layak diutus oleh Yesus yang naik ke surga. Tuhan Yesus Kristus, Engkau manusia pertama yang naik ke surga dan ikut serta dalam kemuliaan serta kekuasaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan naik ke surga, agar kami dapat ikut serta dalam kekuasaan yang mengalahkan maut dan dosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah jaminan bahwa kami gerejamu akan mengikuti kemuliaan-Mu, karena Engkau kepalanya sudah mendahului masuk ke dalam surga. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semua kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci, dan dengan gembira mengucap syukur, sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga, kami pun ditinggikan. Dan sebagai anggota tubuhnya, kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus, Kepala Gereja, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menampakkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu ketika, waktu makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, sebab beginilah katanya, telah kamu dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?
Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kedua orang itu berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan Refrain. Kota kediaman Allah tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota kediaman Allah tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota kediaman Allah tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku yang dipenjarakan demi Tuhan menasehati kamu supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilanmu itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada batu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa kita sekalian yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kitab suci berkata,
tatkala naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia yang telah turun itu, dialah pula yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dialah juga yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pewarta Injil, gembala umat maupun pengajar, semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara kekasih, Yesus naik ke surga tidak melalaikan tugasnya, tapi menyerahkan tugas itu kepada para rasul,
pada kita semua. Jauh-jauh hari Yesus sudah mempersiapkan tenaga-tenaga inti, itu 12 rasul, tapi satu gagal. Kepada mereka dilengkapi kuasa-kuasa dari Yesus sendiri, supaya kalau Yesus sudah tidak ada, mereka tetap berkarya dengan kekuatan Tuhan Yesus. Mereka diberi kuasa untuk mengikat dan melepaskan ajaran-ajaran atau ikatan-ikatan duniawi ini. Mereka diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Diberi kuasa untuk mempersembahkan ekar kudus dan lain-lain sebagainya. Mereka diberi kuasa untuk mewartakan Injil supaya semua orang diselamatkan. Lalu sebelum Yesus naik ke surga, sudah berpesan, jangan dulu pergi kemana-mana. Kuasa-kuasa diberikan kepada kami itu akan diberikan oleh Roh Kudus. Maka pergilah menunggu di Yerusalem. Jangan meninggalkan Yerusalem sebelum kamu dilengkapi. Sebab kalau kamu pergi pasti tidak mampu bikin apa-apa. Kalaupun Yesus mengatakan kamu diberi kuasa, tetapi kuasa itu akan nyata dengan turunnya Roh Kudus yang kita akan rayakan 10 hari kemudian. Roh Kudus itu semacam estafet dari Yesus. Yesus kembali kepada Bapa, Roh Kudus yang turun menemani gereja. Kalaupun itu karena Roh Yesus, maka melalui Roh Kudus itulah Yesus tetap hadir. Sebagaimana janjinya, aku tetap menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tujuannya pergi ke surga, tentu pertama-tama supaya kita, para rasul, itu melanjutkan karyanya. Karena kalau Yesus tetap ada di dunia, kita terlalu berharap. Tanggung jawab kita tidak ada. Seperti anak-anak harus dilatih untuk mandiri. Dilatih untuk urus diri sendiri. Jangan semuanya diurus. Nanti orang tuanya meninggal, dia bingung. Nah, Yesus juga adalah guru yang baik. Mempersiapkan segala-galanya sehingga ketika Yesus sudah tidak ada, mereka mampu melaksanakan tugas itu. Sebab penyelamatan itu tidak berakhir dengan berakhirnya Yesus di dunia. Penyelamatan harus jalan terus sampai akhir zaman. Karena itu selama 40 hari 40 malam, Yesus mencoba membiasakan murid-murid untuk hidup sendiri tanpa Yesus di samping mereka. Nah, supaya mereka yakin bahwa Yesus tidak meninggalkan mereka, mereka sewaktu-waktu, Yesus menampakkan diri kepada mereka sewaktu-waktu, meneguhkan iman mereka, serta memberikan janji-janji. Sehingga Yesus dan para murid itu tetap menjamin relasi kasih. Dan tugas Yesus itu tetap dilanjutkan oleh para rasul. Tugas mereka adalah pergilah ke seluruh dunia. Jadi ke segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak cukup membaptis. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itulah tugas para rasul. Dilanjutkan oleh gereja sekarang ini. Yaitu gereja berusaha mewartakan Injil. Siapa yang percaya dan meminta dibaptis. Tetapi tidak cukup membaptis, diajar. Itulah katekumen. Diajar melakukan segala sesuatu
ya telah kuperintahkan kepadamu. Sayangnya bahwa kalau dibina, diajar itu buru-buru, mau cepat-cepat selesai. Bimbingan katekisme mau cepat-cepat selesai, padahal segala sesuatu diperintahkan Tuhan harus diajarkan. Orang mau diberkati perkawinannya juga buru-buru. Mungkin sekian persen saja diajarkan, belum itu juga ditangkap. Nah, karena itulah banyak orang namanya Katolik, tapi tidak beriman Katolik. Tidak memahami. Kalau gereja mau memegang perintah Yesus itu mengajarkan segala sesuatu diperintahkan Yesus, itu banyak orang tidak mau. Mereka merasa terbebani. Padahal dikatakan bahwa kebenaran itu memerdekakan. Banyak orang belum merdeka, kan belum tahu kebenaran. Karena itu selalu berontak kalau ada kebenaran disampaikan, belum merdeka. Tuntutan-tuntutan iman disampaikan dianggap satu beban, karena belum merdeka. Belum memahami kebenaran. Karena kebenaran disampaikan orang menolak. Mereka maunya cepat-cepat, mau instan. Inilah tantangan gereja. Terutama dalam dunia modern yang serba instan ini, orang juga mau instan. Segala-galanya mau instan. Padahal Tuhan itu tidak instan. Tuhan bisa instan kalau dia mau. Menciptakan semesta alam, dia harus menempuh 7 hari. Pada kuasa, dia coba semuanya jadi selesai. Tapi dia tidak mau instan. Dia mau mengajak kita supaya kita ikut proses. Jadi saudara-saudara kekasih, marilah kita juga mengikuti proses supaya kita betul-betul mengenal kebenaran yang memerdekakan kita. Banyak kita belum merdeka karena kita belum memahami kebenaran. Kebenaran itu masih kita rumuskan sendiri. Nah, kadang-kadang kebenaran kita rumuskan berdasarkan kepentingan pribadi. Karena itu kita kadang-kadang terikat pada kepentingan, kita lepas dari kebenaran. Inilah kelemahan kita dalam beriman. Orang yang memang dibebaskan oleh kebenaran tidak lagi memikirkan diri sendiri. Seperti Rasul Paulus, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang menjadi kerugian setelah aku mengikuti Kristus. Kepentingan dunia yang membelenggu Paulus dulu sebelum mengikuti Yesus, hukum Taurat segala macam. Setelah mengikuti Yesus, ternyata dianggap suatu kerugian. Karena hanya mengikuti kepentingan, kita terhalang bersatu dengan Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku. Yesus mau menyelamatkan semua orang, tidak khusus orang-orang tertentu. Karena itu karya Yesus sebelum selesai, dia naik ke surga, diserahkan kepada para murid untuk melanjutkan itu supaya seluruh umat manusia terjangkau dengan pewartaan. Bahkan kalau boleh dengan permandian. Tetapi memang keselamatan itu tidak bisa dipaksakan, merupakan tawaran. Karena itu Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia akan dihukum. Jadi kewartaan itu merupakan suatu tawaran yang harus ditanggapi secara pribadi. Ditanggapi dengan iman. Dan iman itu diungkapkan di dalam baptisan. Baptisan itu menandakan bahwa kita mau meninggalkan dunia setan. Dunia setan. Ya sejak Adam
dan Hawa jatuh dalam dosa, seolah-olah dunia ini terbagi dua. Dunia Tuhan dan dunia setan. Dan karena setan itu menang dalam membujuk manusia, setan itu berkuasa mempengaruhi umat manusia supaya tetap berada dalam pelukan iblis. Nah, orang-orang yang mau memihak kepada Tuhan kembali, itu harus menyangkal setan. Karena orang itu kan kalau itu orang beri pendidikan harus mengucapkan janji baptis, menyangkal setan. Maka syarat untuk diselamatkan adalah percaya dan dibaptis. Nah, bagaimana kalau ada orang dibaptis tapi tidak percaya? Tidak selamat juga, karena yang menyelamatkan itu adalah percayanya, bukan dibaptisnya. Baptis adalah ungkapan kepercayaan. Baptis itu tanda bahwa kita bersatu dengan Allah. Dan iman itu mewujudkan kesatuan itu dalam tindakan nyata. Kalau kita mau mendaftar di salah satu sekolah misalnya, kita sudah mendaftar di sana tapi tidak pernah ke sekolah, ya beda dengan sekarang ya, karena online. Kita mendaftar di sekolah, sudah bayar pangkas segala macam, tanda tangan seluruh persyaratan sekolah, tapi tidak pernah menghubungi sekolah, dipanggil untuk datang belajar tidak, di calling ke rumah untuk belajar daring juga tidak. Bagaimana tandanya kita anggota sekolah? Walaupun kita terdaftar, tidak mempercayai sekolah itu. Demikian juga kita sudah dibaptis tapi tidak percaya kepada Tuhan, tetap melawan Tuhan, tidak diselamatkan. Jadi baptisan itu tidak menjamin apa-apa kalau kita disertai dengan iman. Maka itu Yesus mengatakan di sini, barang siapa yang percaya. Tidak dikatakan barang siapa dibaptis. Inti adalah percaya dulu. Walaupun dibaptis tidak percaya tidak ada manfaat. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Tapi barang siapa tidak percaya, tidak disebut lagi baptisnya. Tapi barang siapa tidak percaya, ia akan dihukum. Dan sebenarnya hukuman itu jatuh dengan sendirinya. Karena terang sudah datang, manusia tidak menerima terang itu. Jadi menghukum dirinya sendiri, sebenarnya Tuhan bukan menghukum mereka. Terang sudah datang tapi mereka menolak terang itu, lebih suka hidup dalam kegelapan. Sehingga saudara-saudara kekasih, Yesus meninggalkan atau menyerahkan tugas kepada gereja, di mana kita wajib mewartakan kabar gembira itu kepada segala bangsa, menjadikan segala bangsa murid Kristus, pengikut Kristus, dan disatukan dalam kesatuan Tritunggal Yang Maha Kudus. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berarti satukanlah mereka ke dalam keluarga Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Permandian dan mempersatukan seseorang ke dalam Tritunggal Yang Maha Kudus. Supaya bisa bersatu dengan orang, dengan Tritunggal Maha Kudus, harus melepaskan diri dari iblis yang mengira dan berusaha menguasai manusia. Karena mereka sudah menang di Taman Firdaus, mereka jalan terus sampai akhir zaman. Nah, ini tantangan kita. Ini yang kadang-kadang masuk dalam pikiran kita, godaan kita, sehingga kita hidup dalam kesempitan diri. Menikmati dunia ini, iming-iming. Oh, kalau kamu makan buah itu bukannya kamu mati, kami sama dengan Allah. Nah, ini kadang-kadang diulang-ulang oleh Tuhan, iblis. Setiap kita digoda, nikmatnya itu dijanjikan oleh iblis. Bukan hukumannya yang, kalau kamu makan itu kamu akan mati. Sabda Tuhan kita lupa. Tapi kita lebih mendengarkan bujukan setan untuk mendapatkan kenikmatan. Nah, saudara-saudara, marilah kita menyatu terus-menerus dengan Tuhan yang kita sudah janjikan, memihak Tuhan seumur hidup.
menyangkal setan selama-lamanya. Yesus memberikan tugas kepada kita menyelamatkan orang lain, tapi pertama-tama mari kita selamatkan diri sendiri lebih dahulu. Karena Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang memang menjadi pengikutnya yang setia, yang sudah bersatu dengan Allah di dunia ini. Inilah yang disiapkan tempat di surga. Kalau tempat sudah siap, dia akan datang menjemput kita masing-masing. Dan secara bersama pada hari kiamat, kita akan dijemput semua, di mana kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia ini. Jadi, kalaupun dikatakan bahwa keselamatan itu dianugerahkan secara cuma-cuma, tidak berarti kalau cuma-cuma baru semua orang yang menolak juga dapat. Sebab kalau misalnya ada pembagian sembako, sudah diberikan kartu, tapi orang datang ambil, masih diantarkan ke rumahnya. Berarti dia tidak butuh. Keselamatan memang seperti sembako murah sudah diberikan, kartunya sudah ada, untuk ambil sembako. Tapi kalau kita tidak mau ambil sembako dengan syarat-syarat tertentu di situ, sembako tidak datang pada kita. Seperti itulah keselamatan. Tuhan menyediakan keselamatan dengan syarat-syarat tertentu. Kalau kita tidak ambil keselamatan itu, atau kita ambil dengan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan tuntutan itu, keselamatan tidak akan kita peroleh. Maka kita harus menyesuaikan diri dengan tuntutan kerajaan Allah. Maka itu kita perlu diajar segala sesuatu yang diperintahkan Yesus. Banyak orang mengira kita kan sudah diselamatkan, sudah percaya selesai masalah. Santai-santai saja. Karena itu kita diserang dari sebelah. Oh, katanya orang Kristen itu sudah ditebus dosanya. Mereka boleh berdosa saja. Nah, ini kan tantangannya tidak bagus. Tanggapan tidak bagus. Kan Yesus sudah menebus dosa mereka. Biar mereka berdosa pasti mereka selamat. Ini juga kadang-kadang ada perkataan salah dari sekte-sekte Kristen bahwa cukup percaya selesai. Padahal percaya berarti menyerahkan seluruh kita dalam tangan Tuhan dan melaksanakan segala kehendaknya. Bukan percaya dengan otak. Setan juga percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kan itu setan juga metar pada Yesus. Tapi dia tidak mau taat. Nah, apa bedanya kita dengan setan? Kalau yang percaya dengan otak, tapi tidak melakukan, tidak taat, tidak mengandalkan dia, tidak melakukan apa yang dikehendaki. Kita lakukan sebagian, tapi tidak segala sesuatu yang perintahkan kita lakukan. Nah, ini juga. Maka tuntutan utamalah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Maka kalaupun kita sangat bagus di satu segi dalam iman kita, tapi segi lain tidak. Sama saja kalau Anda pergi beli semangkanya bagus, tapi coba ada lubang ulat di situ, menjadi tidak bagus seluruhnya. Padahal sebelahnya bagus sekali. Kebenaran itu utuh. Tidak bisa katakan, oh saya sudah benar di sini, biar tidak apa-apa, kurang benar di sini. Tetap salah. Kita tetap tidak dibebaskan oleh kebenaran. Dan itu marilah kita dalam rangka merayakan kemerdekaan Yesus ini, menyadari tanggung jawab kita untuk turut serta mewartakan kebenaran Injil dengan pertama-tama melaksanakan lebih dahulu, mencintai Yesus lebih dahulu, melakukan segala perintahnya lebih dahulu, baru kita mewartakan perintah yang kita lakukan itu, sehingga kita ikut terlibat di dalam mewartakan kerajaan Allah. Karena kita menjadi anggota keluarga Allah, dengan baptisan kita juga bertanggung jawab untuk mewartakan kepentingan kerajaan Allah di dunia. Semoga demikian. Marilah kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Kita bersatu dalam doa umat. Yesus yang sengsara, wafat dan bangkit bagi keselamatan kita, telah naik ke surga. Kemari kita panjatkan doa dengan pengetaraannya kepada Bapa. Bapa suci, para uskup dan segenap pejabat gereja. Semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada Sri Paus, para uskup dan segenap pejabat gereja, agar mereka membangun gereja untuk masa depan dengan mantap dan penuh semangat. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi hati dan budi para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat memperkembangkan diri mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Bagi para penderita, semoga para penderita dihibur serta tumbuh harapannya berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita mohon. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita, agar kita dapat berharap pada suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus, sanggup melaksanakan tugas di dunia dewasa ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita mohon. Kita berdoa untuk keselamatan saudara-saudara kita telah dipanggil, untuk Bapak Agustinus Sirimorok, Ibu Gestina K. dan Arnold Agus Sirimorok. Bapa di surga, putramu telah naik ke surga. Semoga ia membukakan pintu bagi saudara-saudara kami yang masih ada di api penyucian. Pun saudara-saudara kami Agustinus, Agustina dan Arnold ini, semoga mereka boleh berbagi dalam kerja-Mu seperti janji Yesus Kristus putramu. Kami mohon. Kita berdoa untuk kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Mulia, melalui Yesus Kristus Putramu, kami diberi kesempatan mengharap takhta rahmat-Mu. Perkenankanlah kami lihat kebaikan-Mu dan pada saatnya nanti, Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan Putramu yang telah mendahului kami masuki hidup kekal di sisi-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil bumi dan usaha manusia yang kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa kami, dengan rendah hati kami mempersembahkan kurban ini pada perayaan kenaikan putra-Mu yang sangat menakjubkan. Kami mohon semoga berkat pertukaran yang amat kudus ini, kami turut bangkit menuju sukacita surgawi. Demi Kristus putra-Mu dalam pengantara kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Bagaimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab pada hari ini Tuhan Yesus Raja mulia dan pemenang atas dosa serta maut telah naik ke surga. Para malaikat takjub menyongsong Dia, pengantara tunggal antara Allah dan manusia.
Hakim atas dunia dan Tuhan segala kuasa. Ia kembali kepadamu ya Bapa, tidak untuk meninggalkan kami manusia yang lemah ini, tetapi untuk mengokohkan harapan kami, bahwasanya Dia kepala dan pokok pangkal gereja, merintis jalan ke surga bagi kami, anggota tubuhnya. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga serta para malaikat ya bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Kau di surga. Diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Kau. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari kenaikan Yesus ke surga ini, kami menghadap Engkau sehati sejiwa dengan seluruh jemaat separoki dan keuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja-Mu. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduslah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Amin. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah saudara-saudari kami yang beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami keterima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun aku perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
atas tunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihan dan bantulah kami selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami mendapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, dan perhatikanlah iman gerejamu, dan desilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekaliannya diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Karena Engkau hadir
dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam
Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperkenalkan kami yang hidup di dunia ini menikmati misteri-misteri ilahi. Kami membangkitkanlah dalam diri kami kerinduan akan tanah air surgawi, tempat kami ditinggikan dalam kemanusiaan-Mu. Dengan pengantaran seputra-Mu Tuhan kami, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Saudara-saudara kasih, kita akan memasuki masa novena. Masing-masing mengadakan novena berdoa selama 9 hari menantikan Roh Kudus. Ada doa-doa dalam puji syukur, bisa juga doa-doa yang lain. Di gereja ini sejauh dapat kita adakan misa setiap 6 sore, jam 6 sore. Tapi kalau nanti perhatikan saja protokol kesehatan yang mau ikut misa novena. Tapi yang tidak bisa ikut di rumah, bisa cari di YouTube, ada doa disiapkan dari beberapa paroki. Bisa juga live streaming misa Roh Kudus dari beberapa paroki. Nah, pentingnya kita berpangku tangan karena kita semua membutuhkan Roh Kudus. Kita harus membuka hati. Apapun yang kita buat untuk mempersiapkan kedatangan Roh Kudus, silahkan dilakukan. Tapi jangan biasa-biasa saja, ya. Biasa-biasa tidak ada manfaatnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kudus memberkati saudara demi Yesus Sang Putra Tunggal yang hari ini naik ke surga dan membukakan pintu surga bagi saudara. Amin. Semoga Kristus yang sesudah kebangkitannya menampakkan diri kepada para murid, juga menyatakan kemurahannya kepada saudara apabila datang untuk menghakimi dunia. Amin. Semoga Kristus yang kini bersemayam di sisi Bapa selalu mendampingi saudara sampai akhir zaman seperti janjikannya. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pada kita pada hari kenikah Kristus telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus melanjutkan karya Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh